Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kajian kitab Iqadul Himam Syarah Hikam kita lanjutkan. Telah sampai pada bab adab menerima pujian. Orang dipuji itu karena dua hal. Pertama, ditutupi keburukannya. Setiap orang itu punya kebaikan dan juga punya keburukan. Karena keburukannya ditutupi sehingga menjadi tidak tampak, maka kemudian orang akan memujinya. Nah, siapa yang menutupi? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ditampakkan kebaikannya. Keburukannya ditutup, kebaikannya ditampakkan. Maka orang yang melihatnya akan memujinya. Nah, menutup keburukan dan menampakkan kebaikan itu semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah. Maka ketika kita dipuji oleh seseorang, itu yang pertama kita harus malu kepada Allah. Ya, malu kepada Allah dan pujian itu dikembalikan kepada Allah. Karena memang yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking baiknya Allah, keburukan kita ditutupi, kebaikan kita ditampakkan. Akhirnya orang-orang memuji kita. Pada hakikatnya, kebaikan yang ada pada diri kita itu juga kebaikannya Allah. Karena kita tidak bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Maka kalau ada orang memuji, segera pujian itu kembalikan kepada Allah. Dan kita malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, jika pujian itu cocok dengan kenyataan, maka kita harus bersyukur. Berterima kasih kepada Allah karena telah dianugerahi kemampuan berbuat kebaikan. Sehingga orang-orang memuji baik karena memang cocok kenyataannya juga baik. Harus bersyukur. Karena sesungguhnya pujian walaupun datangnya dari orang, itu hakikatnya juga dari Allah. Karena yang menggerakkan lisan seseorang untuk memuji kita, itu yang gerakin juga Allah. Ya. Maka kalau ternyata pujian itu cocok dengan kenyataan yang ada pada diri kita, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, dengan bersyukur, nanti kebaikan-kebaikan itu oleh Allah akan ditambah. Jika pujian itu tidak cocok dengan kenyataan, maka kita harus berupaya untuk mencocokkannya, untuk menyesuaikannya. Yang demikian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah satu kebiasaannya adalah sholat malam setengah malam. Ya, sholat malam setengah malam. Tetapi orang-orang memujinya bahwa Imam Abu Hanifah itu kalau sholat malam semalam suntuk. Ya, semalam suntuk. Akhirnya, sejak pujian itu beredar di masyarakat, Imam Abu Hanifah merubah kebiasaannya. Yang biasanya sholat malamnya hanya setengah malam, kemudian beliau melakukan sholat malam itu semalam suntuk. Bahkan dalam satu riwayat, selama 40 tahun, Imam Abu Hanifah itu sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya.
Ya. Sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Berarti habis sholat isya tidak tidur, karena kalau tidur nanti wudhunya akan batal. Ya. Nah itu semua dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam rangka mencocokkan, menyesuaikan antara pujian. Ya, padahal sebelumnya hanya setengah malam, tapi karena orang-orang memujinya semalam suntuk, akhirnya Imam Abu Hanifah merubah kebiasaan dari setengah menjadi semalam suntuk. Kemudian yang keempat yang terpenting adalah kita tidak boleh tertipu dengan pujian. Jangan membuat pujian itu menjadikan kita terlena, ya, sehingga merasa bangga, merasa puas, terus tidak ada upaya untuk melakukan peningkatan. Nah, kemudian wala yadurruka madhuka bima taf'alu ilam taqsid at-ta'arrudha lil madhi. Dan tidak mengapa, tidak berbahaya jika kalian itu dipuji dengan apa yang kalian lakukan selama kalian tidak bertujuan untuk minta pujian. Niatnya berbuat baik karena Allah, tidak ada niat yang lain. Tapi ternyata karena orang-orang melihatnya, akhirnya orang-orang memujinya. Nah, pujian seperti itu tidak mengapa, artinya tidak membatalkan pahalanya, tidak. Ya, asalkan yang berbuat kebaikan itu tidak bertujuan untuk mencari pujian, tidak pengen dipuji, tidak punya tujuan dipuji, tapi orang-orang memujinya. Nah, yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Atadruna manil mu'minu. Tahukah kalian siapakah orang yang beriman itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Sebenarnya para sahabat bisa saja menebak-nebak siapa orang yang beriman itu. Tapi karena jawabannya banyak kemungkinan daripada salah, lebih baik para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang siapa sesungguhnya orang yang beriman. Qala, kemudian Nabi bersabda menjelaskan tentang al-mu'min, orang yang beriman, yaitu alladzi la yamutu, orang yang tidak akan mati, hatta yamla'a, sehingga penuh memenuhi masami'ahu, pendengarannya, mimma yuhibbu, sesuatu yang dia cintai. Orang mukmin itu ialah seorang yang tidak akan mati sebelum pendengarannya penuh dengan pujian, pendengarannya penuh dengan sesuatu yang dia cintai. Kemudian Rasulullah membuat perandaian, walau anna rajulan amila bi taatillah fi jawfi baitin. Sungguh seandainya ada seorang yang beramal soleh, taat kepada Allah di tengah rumah, ya, di dalam rumah. Ila sab'ina baitan, yang rumah itu berlapis-lapis, yang kalau dihitung lapisnya dari luar sampai dalam di mana dia beramal soleh itu sampai 70 lapis. Ya, jadi ada bangunan besar, terus di bawah, di dalamnya ada bangunan lagi, di dalamnya ada bangunan lagi, begitu seterusnya, sampai kalau dihitung itu pintunya untuk memasuki kamar dia dalam taat kepada Allah itu perlu 70 pintu. Ya. Ala kulli baitin babun min hadidin, dan pintunya itu terbuat dari besi sehingga kokoh, kuat, dan tidak bisa diintip. La albasahullahu rida'a amalihi, walaupun demikian Allah tetap akan memberikan penghargaan dalam bentuk mengalungkan selendang amalnya, hatta yatahaddatsan nasu bidzalika, sehingga orang-orang akan membicarakannya. Walaupun orang tadi beramal soleh di tempat yang tersembunyi sampai 70 lapis, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi sebagai penghargaan Allah terhadap hambanya itu justru malah Allah yang memberikan istilahnya itu selendang amal. Jadi penghargaan dari amal solehnya itu sehingga orang-orang membicarakan kebaikannya, sehingga orang-orang memuji-muji akan kebaikannya, padahal dia melakukan kebaikan itu secara tersembunyi. Yang membuat tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagi Allah suatu yang mudah.
Ya. Bisa jadi seorang itu baru melihat pancaran wajahnya sudah tahu akan tanda-tanda kesolehannya. Wa yaziduna, tidak hanya seperti itu, tapi mereka menambahnya. Ya. Kemudian kila dikatakan, ditanyakan, ya Rasulullah, kaifa yaziduna, bagaimana mereka menambahnya? Qala, Rasulullah bersabda, al mu'minu yuhibbu mazata fi amalihi. Orang yang beriman itu senang kalau amalnya selalu bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi semakin bersyukur semakin bertambah. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ar-rajulu ya'malul amala khufyatan. Ada seorang yang beramal soleh dengan tersembunyi. Nah, tapi tsumma yatakhaddasun nasu bihi. Orang-orang tetap membicarakannya, orang-orang tetap memuji-mujinya. Padahal ketika beramal soleh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dia melakukannya secara tersembunyi. Nah, karena orang-orang memujinya, fayafrahu, kemudian orang itu bergembira. Ya. Karena dipuji, ya namanya orang dipuji pasti bergembira. Lalu apa komentar Rasulullah? Faqala alaihi salatu wasalam lahul ajru marrataini. Berarti dia itu mendapat pahala 2 kali. Ya, mendapat pahala 2 kali. Yang pertama ajrul amali, yaitu pahalanya beramal. Ketika dia beramal soleh dengan ikhlas karena Allah dilakukan secara tersembunyi, dia dapat pahala dari Allah. Tapi ternyata orang-orang memujinya, orang-orang tetap tahu, maka akhirnya dia bergembira. Nah, dengan bergembira itu dia dapat pahala yang kedua, yaitu wa ajrul farohi, yaitu pahala bergembira. Jadi kalau seorang beramal soleh dengan tulus ikhlas, tidak ada niatan untuk mengharapkan pujian dari orang, tapi ternyata orang-orang memujinya, maka sesungguhnya orang seperti itu justru mendapatkan pahala 2 kali. Pertama dapat pahala karena amal solehnya, yang kedua dia dapat pahala karena gembiranya. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk beramal soleh, itu harus bergembira. Tidak usah terlalu memikirkan bagaimana kualitas amal soleh kita. Yang jelas kita ditakdirkan bisa sujud, bisa rukuk, bisa zikir, ya, bisa ngaji, itu aja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Tidak usah bayangin terus kepingin sholatnya kayak sholatnya Nabi, itu malah berlebihan. Kita bukan Nabi kok pengen khusuknya kayak khusuknya Nabi. Untuk kita-kita, ya, untuk kita-kita yang orang biasa, waktu datang sholat isya, ya kita sholat isya. Datang waktu sholat subuh, kita sholat subuh. Itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa, harus disyukuri. Nah, ketika kita mampu mensyukuri nikmat seperti itu, nanti oleh Allah justru akan ditambah lagi nikmat itu. Ditambah khusyuknya, ditambah istiqomahnya, ditambah bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Jadi yang penting syukur dulu, ya. Syukur telah ditakdirkan sebagai hamba yang bisa beribadah. Fa'in mutiha, maka jika seseorang dipuji bima laisa fihi, dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya, waqtara, dan dia tertipu bidzalika, dengan pujian tersebut, fahuwa jahilun bi rabbih, maka orang seperti itu adalah orang yang sangat bodoh, orang yang sangat tidak tahu dengan Tuhannya. Kalau orang itu dipuji dengan pujian yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, ya. Tidak soleh dipuji soleh, tidak taat dipuji taat, terus dia bergembira, ya, dia bergembira. Maka orang yang seperti itu berarti orang yang sangat bodoh terhadap Tuhannya. Sama aja dipuji dengan pujian bau kotoranmu itu wangi, terus dia seneng, berarti itu orang goblok banget, gitu. Ya, dipuji kentutnya wangi gitu seneng, itu berarti orang goblok. Orang goblok begitu. Ya. Nah, kama asyara ilaihi biqaulihi, yang demikian ini sebagian diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ajhalun nasi, orang yang paling bodoh, man adalah orang taroka yang meninggalkan yakinama, yakinnya sesuatu indahu yang ada di sisinya,
Lidhon nima, karena prasangka terhadap suatu indan nasi yang ada di si manusia. Orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok adalah orang yang meninggalkan apa yang dia yakini karena dia malah percaya dengan apa yang disangkakan oleh orang lain. Yang diyakini malah ditinggalkan, yang baru dugaan malah diterima. Itu orang yang paling bodoh. Lalu apa yang paling dia yakini itu apa? Al yakinul ladzi indahu wa ilmuhu bimasawihi. Yang dimaksud dengan sesuatu yang diyakini itu adalah taunya seseorang akan keburukannya dia sendiri. Orang yang paling tahu keburukan kita adalah kita sendiri. Ya, orang yang paling tahu kekurangan kita adalah kita sendiri. Wa khafaya uyubihi, dan tersembunyinya aib-aibnya. Ya, jadi sesuatu yang kita yakini pada diri kita adalah bahwa kita ini orang yang paling tahu akan keburukan kita, orang yang paling tahu akan aib-aib kita yang tersembunyi. Wa man tawat alaihi sarairuhu, dan apa yang terlipat di dalam rahasia-rahasia, minan naqaisi, berupa kekurangan-kekurangan, wa taksiri, dan kecerobohan-kecerobohan. Ya. Jadi yang paling tahu keburukan kita, yang paling tahu kekurangan kita, yang paling tahu aib kita, yang paling tahu apa yang tersembunyi di dalam diri kita, itu adalah ya kita sendiri. Kita sendiri. Wa dhanna ma indan nas, adapun yang diprasangkakan oleh manusia, ma huwa ma yarawna ala dhahirihi, yaitu suatu yang mereka melihat secara lahiriah, minal kalamalati, berupa kesempurnaan, wa anwari taati, dan cahaya-cahaya ketaatan. Sementara yang diprasangkakan oleh orang terhadap kita itu mereka hanya melihat lahiriahnya saja. Gampangannya mereka hanya melihat bungkusnya, sementara kita tahu isinya. Ya. Orang-orang lihat kita hanya melihat bungkusnya, sementara kita paling tahu apa isinya. Nah, sebenarnya isinya itu kotoran, cuma dibungkus pakai sutra, terus ya, dihiasi dengan emas permata. Orang-orang memuji bahwa itu adalah bungkusan satu kesempurnaan, bungkusan cahaya ketaatan. Padahal kalau dibuka isinya kotoran. Yang tahu isinya siapa? Kita sendiri. Maka jangan tertipu dengan pujian orang. Orang yang paling goblok adalah orang yang tertipu dengan pujian orang, sementara meninggalkan keyakinan diri sendiri. Allati tashabuha al-alala al-batinata, yang mana apa yang dikatakan orang sempurna, apa yang dikatakan orang merupakan kebaikan, itu sungguhnya di dalamnya terdapat cacat-cacat yang tersembunyi, ya, aib-aib batiniah, ya, penyakit-penyakit rohani. Orang taunya kita rajin ibadah, orang taunya kita rajin puasa, tapi orang tidak tahu yang ada di dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita yang tahu adalah diri kita sendiri. Wal khududhu nafsaniyata, dan keinginan-keinginan hawa nafsu, itu yang tahu juga hanya kita, ya, karena ini tersembunyi. Fayatawajjahuna ilaihi bil madhi wasanai, karena orang-orang itu hanya melihat bungkusnya, hanya melihat luarnya, mereka memuji-muji kita, menyanjung-nyanjung kita. Parahnya begitu kita disanjung terus kita ikut seneng, loh, itu goblok banget. Ya, goblok banget. Ya kayak tadi itu, ya. Ada bungkusnya itu kain sutra, dihias emas dan permata. Orang-orang pasti memuji-muji, ya. Ini bungkusan yang indah, bungkusan yang mulia. Padahal ternyata begitu dibuka di dalamnya isinya kotoran. Nah, yang tahu isinya kotoran itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya tahu bungkusnya saja. Maka fa'idha qana'a, bila seorang merasa puas bidzalika dengan pujian, wa faroha, dan gembira bima hunalika, dengan apa yang mereka sangkakan, fahuwa ajhalun nas, maka orang seperti itu adalah orang yang paling bodoh.
Wa amhakun nas, dan orang yang paling ya goblok ya. Di ajhalun nas, anak amhakun nas itu goblok yang benar-benar sedikit pun tidak ada kepintarannya ya. Istilahnya kumprung, bahasa Jawa kunonya kumprung gitu. Ahmak itu orang yang sangat bodoh, sedikit pun tidak ada kepintaran dalam dirinya ya. Itqat qani'a bi imil khalqi. Mengapa dikatakan orang yang sangat bodoh? Karena dia puas dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Walam yakhif min maqtil haqqi, dan dia tidak khawatir atau tidak takut dengan murkanya Allah. Dia senang dengan pujian orang-orang, dia lupa dengan murkanya Allah. Wal matlubu min al-fakiri aksu dzalika, sementara yang diajarkan di dalam kajian ilmu tasawuf adalah yang sebaliknya ya, yang sebaliknya. Jadi orang itu hendaknya lebih takut pada pengawasan Allah daripada pandangan orang. Jadi kalau apa-apa itu jangan apa kata orang, tapi apa kata Allah gitu ya. Jangan tertipu, kalau aku berbuat begini nanti bagaimana kata orang. Cuma kata orang aja kok dipertimbangkan. Yang harus dipertimbangkan itu apa kata Allah. Mungkin orang-orang memuji saya, mungkin orang-orang mau nyanjung saya, tapi apa gunanya kalau kemudian aku dimurkai oleh Allah. Harusnya begitu ya, harusnya begitu. Tapi yang seperti ini juga sulit ya, sulit apalagi di zaman sekarang, di mana orang banyak cari pujian dengan berbagai macam cara. Maka mari ya, malam ini kita kembali ke jalan yang benar ya. Hendaknya dalam setiap berbuat atau tidak berbuat itu yang jadikan pertimbangan adalah Allah, bukan orang ya. Walaupun orang-orang memuji saya, orang-orang menyanjung saya, mereka hanya ngelihat bungkusnya. Sementara Allah tahu isinya. Wa huwa ayang qabidha indal madhi. Maka yang dianjurkan itu yang sebaliknya. Artinya ketika dipuji itu seorang justru malah merasa sempit ya. Wa yambasita inda dzami, dan merasa lapang ketika dicela. Ini kan juga prakteknya sulit ya. Umumnya orang itu merasa sempit kalau dicaci maki, merasa gembira dan senang kalau dipuji. Sementara tasawuf mengajarkan yang sebaliknya. Jika orang itu sudah orientasinya Allah, kalau dipuji orang itu malah sedih. Ya, kalau dipuji malah sedih. Tapi kalau dicaci maki dia malah senang. Hatta yastawiya indahu, sehingga dipuji atau dicaci itu baginya adalah sama jika yang memuji atau yang mencaci hanya manusia. Yang memuji yang manusia, yang mencela juga manusia, yang dicela dan dipuji juga manusia. Jadi anggap aja sama. Akan menjadi masalah ya kalau yang mencela itu Allah. Akan merasa senang, kita patut bersyukur kalau yang memuji itu Allah gitu. Jadi mari kita kembalikan ke orientasi yang sebenarnya ya. Jadi kembalikan ke Allah. Nah, hadza in kanal matihu min ahliddin wal khairi. Adab yang demikian ini jika yang memuji kita itu adalah orang-orang yang ahli agama dan ahli kebaikan. Ya. Kita harus bersikap seperti itu jika yang memuji kita itu orang-orang yang ahli agama dan ahli kebaikan. Wa amma in kana jahilan, jika yang memuji kita itu orang yang bodoh, au fasikon, atau orang yang fasik, fala ghoba'ata, maka tidak ada kebodohan a'dhamu yang lebih agung minar ridho, dibanding ridho bimadhihim dengan pujian mereka, wal farohi, dan bergembira bihi dengan pujian. Jadi kita harus mengembalikan pujian kepada Allah, berusaha mencocokkan dengan pujian ya, mensyukuri dengan pujian jika yang memuji itu orang yang ahli agama dan ahli kebaikan. Tetapi jika yang memuji kita itu orang yang bodoh, orang yang fasik, maka sedikit pun kita tidak boleh ridho, tidak boleh puas, tidak boleh senang dengan pujian mereka. Kalau sampai kita dipuji oleh orang bodoh kemudian bergembira, maka kita benar-benar menjadi orang yang sangat bodoh. Sangat bodoh.
Dipuji orang bodoh kok seneng, kan ya berarti yang dipuji lebih bodoh lagi. Kalau yang muji itu orang pinter kan masih agak pantas ya, diberi penghargaan ya, penghargaan. Jadi kembali ke wahdaniyah fil af'al, sungguhnya orang memuji itu juga karena digerakkan oleh Allah untuk memuji. Cara Allah memberikan penghargaan kepada hamba yang beramal soleh, Allah menakdirkan lesannya hamba Allah yang soleh untuk memuji. Nah, kalau yang memuji seperti itu, pantas kita bersenang, bergembira, bersyukur. Tapi kalau yang memuji itu orang yang bodoh, orang yang fasik, kok kita bergembira, ya berarti kita lebih bodoh daripada yang memuji. Faqat ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan an ba'til hukama'i, dari sebagian orang-orang yang bijak. Annahu, bahwasanya madahahu, telah memuji ba'tul hukama, sapa ba'tul awami, sebagian orang awam. Ada satu cerita ya, ada sebagian orang bijak dipuji oleh orang-orang awam. Lalu apa reaksinya ketika dipuji itu? Fabaka, kemudian dia menangis ya. Orang yang bijak ini ketika disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang awam, dia menangis. Faqala lahu tilmiduhu, laku melihat yang demikian itu muridnya ya heran. Wong dipuji orang kok malah nangis. Maka muridnya bertanya, atabiki waqad matahaka, mengapa Tuan menangis sedangkan orang-orang sedang memuji Tuan? Faqala lahu, kemudian ba'tul hukama atau sebagian orang bijak tadi memberikan penjelasan, innahu lam yantahni, sesungguhnya mereka itu tidak memujiku, hatta wafaqo, sehingga cocok, apa ba'du khuluki, sebagian perilakuku, cocok kholqohu, dengan perilaku mereka. Falidzalika, maka karena itu, maka itu aku menangis. Alasan sebagian orang yang bijak ketika dipuji oleh orang awam menangis adalah karena orang awam ya, itu dia tidak memuji kecuali jika perilakuku cocok dengan perilaku mereka ya. Jadi mereka memuji karena ada yang cocok, ada yang mereka senangi. Sementara yang menyenangi hanya tingkatan orang-orang awam ya. Orang-orang awam. Lalu kalau ada seorang profesor terus bergembira karena dipuji anak SD, itu kan profesor goblok namanya ya. Tapi kalau profesor terus yang memuji juga gurunya profesor, itu agak pantas ya, agak pantas. Nah, ini ada seorang profesor dipuji orang tamatan SD bergembira, berarti sangat bodoh. Jadi, mengapa mereka memujiku? Karena ya ada perilakuku yang cocok dengan mereka. Mereka memuji karena cocok, kalau tidak cocok tidak bakalan memuji. Nah, kemudian wakilah, dan dikatakan libatil hukama, kepada sebagian hukama yang lain, kepada sebagian orang bijak, innal amata, sesungguhnya orang awam, yasnuna alaika, mereka memujimu, fatharal wahsah, kemudian sebagian hukama itu menampakkan kesedihan, mindalika, akibat dari pujian itu atau sanjungan itu. Waqala la'allahum ra'au minni syai'an a'jabahum, jangan-jangan mereka memujiku itu karena mereka melihat sesuatu yang mengagumkan mereka pada diriku. Jadi sebagian hukama, sebagian orang yang bijak, ketika dikasih informasi bahwa orang-orang sedang memujinya, orang-orang sedang menyanjungnya, dia bukan gembira tapi tampak sedih ya, tampak resah, sambil berkata, jangan-jangan mereka memujiku itu karena mereka melihat sesuatu yang mengagumkan yang ada pada diriku. Walau khaira fi syai'in yujibuhum, padahal sungguhnya apa yang mereka kagumi itu bukan satu kebaikan ya. Karena mereka orang awam, jadi taunya pokoknya ya kagum aja, padahal yang dikagumi bukan sesuatu yang baik. Maka yang dipuji tadi justru malah merasa bersedih. Fayam bagi, maka seyogyanya lil fakiri, bagi orang fakir. Fakir itu maknanya orang yang butuh kepada Allah, butuh pada ridhonya, butuh pada kasih sayangnya, butuh pada anugerahnya, butuh pada perlindungannya, penjagaannya, dan sebagainya. Itu disebut al-fakir.
Fayam bagi maka seyoknya lil fakiri bagi orang fakir apa ayahfa menyembunyikan mahasinahu kebaikan-kebaikannya wa a'malahu dan amal-amalnya allati yumdahu alaiha yang menjadikan dia dipuji ya. Maka ada satu nasihat ya, bagi orang yang ingin menjaga hubungannya dengan Allah, ingin menjaga keikhlasannya, hendaklah dia menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan amalnya yang kalau tidak disembunyikan akan menjadikan orang-orang memujinya ya, memujinya. Tapi yang harus disembunyikan di sini itu kebaikan dan amalnya. Kalau ilmu tidak boleh disembunyikan ya, kalau ilmu tidak boleh disembunyikan karena menyembunyikan ilmu itu termasuk perbuatan maksiat ya. Jadi orang yang punya ilmu wajib menyampaikan ilmunya, wajib menunjukkan ilmunya. Ya. Satu-satunya boleh ditunjukkan itu ilmu. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain boleh disembunyikan jika dia khawatir kebaikannya itu menjadikan orang kagum, memuji-muji, kemudian dia terlena dengan pujiannya. Bahkan wayat haro dan dia menampakkan sesuatu yaskutu yang gugur bihi dengannya min ayunihim dari pandangan mereka mimma dari sesuatu wa yang sesuatu tadi mubahun boleh. Jadi banyak para walinya Allah, para orang-orang soleh, para orang-orang yang taat itu ketika ketaatannya, kesolehannya telah membuat orang-orang kagum, telah membuat orang-orang menyanjung-nyanjung dan hal yang demikian ini membahayakan dirinya, akhirnya orang yang dipuji tadi Pak dia segera menutupi kebaikannya itu dengan melakukan perbuatan yang mubah, dengan melakukan perbuatan yang menjadikan dia seakan-akan menjadi orang biasa ya. Jadi sebenarnya dia orang yang luar biasa, tapi kalau dia tetap mempertahankan statusnya sebagai orang luar biasa, dia akan disanjung-sanjung, dipuji-puji, bahkan bisa jadi dikultuskan. Maka untuk menghindari yang seperti itu, dia merubah perilakunya, yaitu dengan menampakkan seperti orang biasa. Maka banyak ya walinya Allah itu yang tampilan lahiriahnya dia seorang pedagang, ya, seorang petani, seorang buruh, tukang sol sepatu. Banyak yang seperti itu, ya. Itu kan mubah, ya. Tampil dengan seperti itu kan mubah. Padahal dia sesungguhnya punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, tapi dia tidak menampakkan kedudukannya di hadapan Allah. Yang dia tampakkan tampilan sebagaimana orang biasa. Itu semuanya tujuannya untuk apa? Untuk menutupi, ya, menutupi ketaatannya, menutupi kesolehannya supaya tidak disanjung-sanjung oleh banyak orang. Nah, yang dalam ilmu tasawuf diistilahkan dengan humul, ya, humul itu menyamar, ya. Sebenarnya dia itu walinya Allah, tapi tampilan kesehariannya seperti orang biasa. Itu salah satu cara menutupi kebaikan dan amal agar tidak disanjung-sanjung secara berlebihan oleh orang-orang. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.